Oke, balik lagi di video yang kesekian. Masih di minggu ketiga, sesi ketiga. Kita akan membahas tentang array gitu ya. Mungkin kalian sudah mengenal apa itu array gitu ya. Karena udah semester berapa kalian sih? Semester 4 ya. Udah mengenal array dari semester 1 udah dikenalin tentang array. Array itu adalah kumpulan data ya yang mempunyai tipe yang sama dan dapat diakses dengan menggunakan index numbering. Teman, bagaimana caranya disisap? Kita langsung aja klik kanan, add new project, kemudian console app, next, kemudian tulis array karena sedang bahas array. Oke, langsung saja kita ngoding using system. Kemudian namespace-nya misalkan array gitu ya. Oke, misalkan langsung buat kelas program, langsung buat fungsi utamanya static void main string argumen. Oke. Oke, kita misalkan yang namanya array itu misalkan array gitu ya. Nah, yang nulis array itu kayak gini. Integer. Nah, kayak gini nulis array. Nah, array ini bertipe integer. Nah, misalkan sama dengan boleh kayak gini, integer 7, 7. Nah, ini artinya oke kayak gini. Ini artinya kan kalian udah belajar keyword new ya. Keyword new. Keyword new itu adalah di variabel itu menghasilkan nilai default. Nilai default dari integer adalah 0 ya. Nah, ini 7 ini berarti nolnya itu akan ada sebanyak 7 intinya. Berarti isi dari array-nya itu kumpulan 0 sebanyak 7. Kalau misalnya kita buktikan dengan perulangan misalkan for integer misalkan pencacah gitu ya sama dengan 0. Kemudian pencacah kurang dari array length ini. Oke, udah jadi. Misalkan kita printkan console.writeLength, kemudian kita bilang index 0 nilai array. Nilai arraynya berapa? Kemudian indeks yang 0 ini kita ganti dengan pencacah, kemudian diganti dengan array pencacah. Oke, udah jadi. Jadi gini. Jadi gini. Array ini, array yang integer, yang bertipe integer itu di-assign dengan keyword new. Berarti array itu isinya adalah nilai default dari si integernya. Integernya berisi 7. Berarti nolnya nanti sebanyak 7. Untuk mengaksesnya kita menggunakan perulangan yaitu integer pencacah sama dengan 0 sampai panjang array-nya. Ini kan for loop itu harus berhenti ya. Berhenti sampai, nah ini iterasi pencacahnya. Ketika dia itu kan berhenti ketika pencacah lebih dari 0 ya, lebih dari panjang array-nya. Intinya seperti itu. Nah, makanya dimulai dari indeks ke 0 nanti pencacah ditambah 1 nih. Ini kan artinya pencacah sama dengan pencacah sama dengan pencacah sebelumnya ditambah 1. Ini seperti itu kan ya. Nah, ini pencacah sebelumnya 0. 0 berarti setelahnya 1 sampai terjadi kesalahan di sini. 7 kurang dari 7 itu salah, berarti nanti perulangan itu akan berhentinya seperti itu. Kemudian diperiksa nih konsol index 0 berarti ini diganti pencacah. Looping pertama indeks 0 nilai array-nya adalah array diambil dari sini, array dengan indeks 0 yaitu 0 juga. Nanti hasilnya 0 sebanyak 7 kali. Ini seperti itu. Kita coba buktikan, kita coba run. Kemudian kita coba buktikan outputnya. Ini outputnya. Indeks ke 0 nilai array-nya 0, indeks 1 nilai 0, sampai indeks ke 6 karena 0. Karena tadi variabel array-nya itu di-assign dengan keyword new. Berarti outputnya adalah default dari nilai integer. Default dari nilai integer adalah 0. Nah, array-nya itu udah di-assign sebanyak 7. Makanya 0 adalah sebanyak 7. Ini seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita contoh lain. Misalkan kita ke contoh lain. Misalkan yang beda nih, misalkan array-nya beda, integer, misalkan array 2 gitu ya. Array 2 sama dengan nilai nih, misalnya nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi array-nya udah bisa kayak gini tuh. Array-nya ini udah array nih.
array yang berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kumpulan data dengan tipe yang sama, yaitu tipe integer itu boleh kayak gini. Untuk memanggilnya, untuk memanggil juga sama, integer misalkan tadi pencacah, ini misalkan pencacah yang kedua misalkan. Sama dengan mulai dari 0, kemudian pencacah 2, sorry, ini pencacah 2 kurang di array length 2. Nah, jadi di sini looping akan berhenti ketika kondisi ini salah gitu ya. Kan ini mulai dari 0, masih 0 kurang dari 7, masih benar ya. Kemudian ditambah 1 nih. Berarti ini looping ke sini, berarti ini diupdate jadi 1, masih benar. Di looping sampai kondisi ini salah baru berhenti ya. Kemudian kita printkan nih console.readline. Kemudian sama kayak ini ya. Kayak ini kita copy aja biar cepat. Cuman diupdate ini pencacah 2, ini array 2, ini pencacah 2. Oke. Intinya berarti yang berarti yang ini 0 ini digantikan dengan nilai yang di sini, yang ini digantikan dengan nilai yang ini. Nanti hasilnya adalah indeks ke 0 adalah 1, kemudian di looping lagi ya. Indeks ke 1 adalah nilai arraynya 2 dan sampai loopingnya itu berhenti. Oke, kita coba tampilkan. Kita run. Oke, kita coba ulangi lagi, kita run lagi. Oke, kita coba tampilkan. Oke, coba tampilkan ya. Benar ya? Indeks 0 adalah 1 di sini. Indeks 1 adalah 2 di sini, gitu ya. Kelihatannya teman-teman? Paham ya? Oke, biar cakep di sini misalkan. Oke, gini aja lah. Oke, mungkin itu aja terkait pembelajaran terkait array satu dimensi. Kita akan belajar ke array multi dimensi. Oke, tunggu video selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih.